Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sebelum kita masuk ke pembelajaran atau melanjutkan pembelajaran bahasa Indonesia, marilah kita awali pembelajaran hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak kelas 8A maupun kelas 8B, kita lanjutkan pembelajaran bahasa Indonesia mengenai teks eksposisi. Oke. Sebelum kita pelajari teks eksposisi lebih jauh, adakah yang sudah pernah mendengar kata teks eksposisi? Belum? Sudah, barusan gitu ya. Teks eksposisi, kalau kalian masih ingat tentang depan, deskripsi, eksposisi, persuasi, argumentasi, dan narasi. Masuk dalam 5 jenis teks ini ya, eksposisi. Teks eksposisi, kalau kalian pernah baca berita, teks berita itu masuk di dalam teks eksposisi. Teks prosedur juga masuk dalam teks eksposisi. Apa itu teks eksposisi? Sebuah teks yang berisi tentang paparan pandangan pribadi penulis terhadap suatu hal ya atau suatu permasalahan. Jadi di dalam teks eksposisi ini ada pandangan penulis. Maksudnya pandangan itu apa? Pandangan itu sama dengan pendapat mengenai suatu permasalahan. Pandangan atau pendapat penulis mengenai suatu permasalahan. Permasalahan apa yang akan ditanggapi atau yang akan ditulis oleh penulis di dalam sebuah teks nanti disesuaikan dengan apa yang terjadi pada saat ini. Itu ya, yang sedang terjadi saat ini, yang sedang populer pada saat ini, bisa dibuat sebuah teks yang dijabarkan. Nanti strukturnya kita pelajari, bagaimana struktur teks eksposisi ada nanti di buku ya, kita pelajari satu-satu. Pandangan, pendapat tentang suatu permasalahan. Jadi secara umum teks eksposisi itu di dalamnya ada opini. Opininya siapa? Opininya penulis mengenai suatu permasalahan. Tuh. Mencakup suatu permasalahan dan ditulis. Nah, kalau pernah baca artikel mengenai penyebaran COVID-19, ada yang pernah baca? Terus di situ ada tabel disampaikan ini bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei. Pernah begitu? Atau desa atau daerah mana, Tuban misalkan ya. Terus Bojonegoro, pokoknya di daerah Jawa Timur ada tabelnya seperti ini, ada grafiknya tentang data penyebaran COVID-19. Pernah baca artikel seperti itu? Pernah. Kalau baca di surat kabar mungkin jarang ya, karena sekarang orang yang membeli surat kabar itu jarang sekali ya, paling bapak-bapak. Kalau anak-anak sekolah itu biasanya bacanya melalui internet ya. Jadi surat sampai ini ya, artikelnya itu melalui internet. Jadi ada pemberitahuan, browser masuk penyebaran COVID-19 di Jawa Timur. Di kalian buka itu sudah ada artikelnya. Nah, itu masuk di dalam yang namanya teks eksposisi. Ya, oke. Paragraf eksposisi ini bersifat ilmiah atau dapat dikatakan sebagai paragraf non-fiksi. Jadi ada dua jenis teks ya, ada teks atau karangan fiksi dan karangan non-fiksi. Apa itu karangan fiksi? Suatu karangan bersifat khayalan dan tidak terjadi. Yang seolah-olah terjadi itu bersifat khayalan. Contohnya apa? Teks apa? Kalau karangan fiksi? Teks cerpen, teks dongeng, terus fabel,
novel ya, itu masuk dalam teks fiksi. Puisi juga fiksi. Tapi kalau non fiksi itu sifatnya nyata. Sifatnya nyata dan benar-benar ada. Apa? Berita. Terus artikel ya, karangan ilmiah, teks laporan percobaan, teks prosedur, teks laporan hasil penelitian, itu masuk dalam teks non fiksi. Sama halnya eksposisi juga masuk dalam teks fiksi, karena ini sifatnya benar-benar terjadi. Benar-benar terjadi diperkuat dengan adanya tabel atau gambar yang memperkuat suatu opininya penulis ini ya. Lanjut. Contoh-contoh teks eksposisi dapat dilihat berita-berita di koran ya. Namun contoh eksposisi dapat dilihat di bawah ini. Sebelum itu mari kita pelajari teks eksposisi lebih dahulu dengan melihat jenis atau ciri-ciri, struktur dan tujuan teks eksposisi. Menurut Darmayanti pada bukunya tahun 2007, maksudnya Darmayanti dalam kurung 2007 itu bukan lahir orangnya loh ya. Darmayanti dalam kurun 2007 itu buku yang diterbitkan ya, buku dalam bukunya tahun 2007, buku diterbitkannya bukunya Darmayanti itu tahun 2007 menyatakan teks eksposisi berbeda dengan teks narasi dan teks deskripsi. Teks eksposisi digunakan untuk memaparkan tentang suatu masalah atau pembicaraan secara terperinci. Jadi berbeda dengan narasi ya. Eksposisi dapat diartikan sebagai tulisan yang berusaha untuk menerangkan atau menguraikan suatu pokok pikiran yang dinilai perlu untuk disampaikan pada pembaca. Tadi ya, hubungannya dengan opini penulis. Hubungannya dengan itu. Dan menurut Sutarni dan Soekardi pada bukunya tahun 2008 menyatakan bahwa paragraf eksposisi atau paparan merupakan suatu paragraf yang berisi tentang uraian dari suatu masalah bidang tertentu disertai dengan contoh, bisa angka-angka, bisa juga statistik ataupun gambar sebagai penjelas dan diakhiri dengan penegasan. Tadi sudah Bu Fia jelaskan. Ada grafiknya boleh, disertai dengan contoh-contoh boleh, disertai dengan angka juga boleh. Kalau angka nanti bentuknya itu tabel. Tabel persebaran ya, tabel persebaran virus COVID-19 di Jawa Timur. Ini bulan. Ini penderita. Bulan apa? Maret. Ini positif, sembuh, meninggal misalkan ya. Positif berapa? 100, terus sembuhnya 2, meninggalnya 1 misalkan ya. Jadi itu disertai dengan angka-angka seperti itu untuk mempertegas dari opini atau pendapatnya penulis. Oke. Tujuan dari teks eksposisi sendiri itu apa? Ini menurut Wiyanto pada tahun bukunya di 2007 ya, bukunya di tahun 2007 menyatakan tujuan paragraf eksposisi yaitu memaparkan, menjelaskan, menyampaikan informasi, mengajarkan dan menerangkan sesuatu tanpa disertai dengan ajakan atau desakan agar pembaca menerima dan mengikutinya. Jadi berbeda dengan kalau kalian ingat teks persuasif. Apa itu teks persuasif? Ingat nggak? Yang di rumah apakah ingat teks persuasif itu apa? Teks persuasif itu yang teks yang isinya mengajak, menghimbau. Seperti apa? Iklan ya, poster. Kalau di situ kan kita ajak, ayo mari. Tapi kalau di teks eksposisi ini tidak ada ajakan atau desakan kepada pembaca, tidak ada yang seperti itu ya. Jadi di dalam teks eksposisi ini hanya ada paparan fakta-fakta yang terjadi atau hal-hal yang menunjang opini penulis dijabarkan. Nah,
Setelah penjabaran itu, pembaca membaca semua artikelnya lalu tahu, oh seharusnya saya menjauhi kerumunan supaya terhindar dari COVID atau virus COVID-19 gitu ya. Harus menghindari kerumunan, harus cuci tangan. Itu dipaparkan, tapi tidak ada kalimat yang ayo mari kita cuci tangan. Ayo mari kita hindari kerumunan. Itu tidak ada hal seperti itu. Dipaparkan penyebab atau penyebaran virus COVID-19 itu melalui apa? Itu dijabarkan semuanya. Dilengkapi dengan data penyebaran virusnya, berapa orang yang meninggal, berapa orang yang sembuh, bahayanya itu seperti apa. Nanti kalau sudah terpapar COVID-19 itu nanti apa yang terjadi dengan tubuhnya, itu dijelaskan semuanya, sehingga di dalam teks eksposisi itu nanti tahu ya apa yang harus kita lakukan, itu apa, itu tahu ya. Itu yang dimaksud atau tujuan dari penulisan teks eksposisi. Paham? Sampai sini paham atau enggak? Paham. Jadi di dalam teks eksposisi itu menyampaikan pemaparan, memaparkan ya, menjelaskan sejelas-jelasnya, namanya expose, itu menjelaskan sejelas-jelasnya kepada pembaca. Ini teks yang paling sulit yang ada di pembelajaran bahasa Indonesia. Teks paling sulit ya ini eksposisi. Tapi di dalam teks eksposisi nanti ada beberapa jenis yang mirip-mirip. Jadi ada yang sama seperti berita, ada yang sama seperti teks prosedur gitu ya. Itu mirip-mirip. Oke. Berdasarkan penjelasan di atas, tujuan paragraf eksposisi yaitu memaparkan informasi berdasarkan bukti atau fakta yang ada agar pembaca terpengaruh dan mengikuti informasi yang disampaikan di dalam paragraf. Itu ya, satu, memberikan penjelasan atau informasi, dan yang kedua, memaparkan pandangan pribadi mengenai suatu hal. Jadi pertama memaparkan atau menjelaskan, yang kedua berisi opini penulis dan dijabarkan itu. Sekarang kita masuk ke poin 3. Tadi sudah pengertiannya, sudah tujuan. Yang ketiga adalah ciri-ciri teks eksposisi. Yang pertama apa? Berisi pendapat tentang masalah tertentu namun tetap objektif. Apa itu objektif? Apa itu objektif? Objektif itu tidak memihak. Tidak memihak salah satu. Misalkan, oh saya pro dengan pemerintah, saya akan membuat sisi pemerintah itu baik, membuat sisi rakyat itu buruk. Tidak seperti itu, harus objektif. Objektif itu tidak memihak salah satu, itu objektif ya. Opini tetap opini, memberikan pendapat boleh tetapi harus objektif. Yang kedua, diperjelas dengan fakta yang dapat berupa angka ya, tabel, terus berupa statistik. Tahu statistik? Statistik itu diagram itu loh, diagram garis naik turun ya. Itu statistik, terus gambar misalkan dampak negatif dari menghirup asap rokok. Misalkan gambar paru-parunya sudah lubang-lubang atau menghitam, itu bisa ditampilkan supaya pembaca memiliki efek jera gitu ya. Lalu ada grafik sama dengan statistik, itu hampir mirip. Terus gambar, tabel, dan bisa peta. Peta, kalau kalian kemarin yang di rumah sudah pernah melihat peta penyebaran virus COVID-19, ini peta daerah wilayah Tuban misalkan ya. Terus ini Jatirogo warnanya kuning, ini Kenduruan masih hijau, atau Bangilan sudah merah. Itu kemarin sudah pernah nonton seperti itu di HP-nya? Sudah. Nah, untung saja sudah. Jadi saya menjelaskannya juga gampang. Ini masuk dalam peta. Peta maksudnya seperti itu ya. Yang ketiga, mempunyai analisis dan bukti. Kalau menyampaikan opini itu juga berpendapat harus ada buktinya. Bukti dari mana? Ini tabel ini penyebaran atau penderitanya 100, itu kamu dapat bukti dari mana? Kamu cari bukti di pihak kesehatan boleh ya, di rumah sakit besar yang menangani COVID boleh.
Jadi harus ada bukti yang mendasari fakta atau opini atau pendapat penulis ya. Yang keempat, diakhiri dengan penegasan pendapat. Ini nanti diakhiri di bagian akhir di kesimpulan itu ada penegasan pendapat. Yang kelima, argumentasinya satu sisi, yaitu sisi yang mendukung atau sisi yang menolak. Jadi kamu nggak boleh memihak dua posisi gitu ya. Kamu setuju dengan, misalkan ini ya, topiknya mengenai dampak negatif dari asap rokok gitu ya. Yang kamu tekankan ya dampak negatifnya, tidak boleh di dampak positif, harus satu sisi saja gitu. Itu namanya teks eksposisi. Sampai sini ada yang ditanyakan? Boten. Kalau tidak ada yang ditanyakan, sebelum masuk ke jenis-jenisnya teks eksposisi, coba kalian silahkan dibaca judulnya ini, halaman 43, berjudul Anak Jalanan dan Masalah Sosial. Itu sudah dijelaskan, itu ada teksnya beberapa paragraf, silakan dibaca dulu. Nanti sampai di hasil kesimpulan itu juga silahkan kalian dibaca ya. Yang di rumah juga membaca itu, nanti tugasnya akan yang di rumah tugasnya akan saya kirimkan pertanyaan mengenai paragraf yang sudah kalian baca di halaman 43. Nanti akan saya kirimkan tugasnya. Untuk yang di sini nanti silahkan mengerjakan tugasnya dari Bu Fia di sini. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri untuk pembelajaran teks eksposisi ini dan dilanjut pada pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.